suami saya kan patah semangat terus merasa aku rapiin gitu. Tetapi ya kalau lewat itu ada loh suatu kenangan memori di situ. Tapi akhirnya itu dari berkati rumah ini bisa dengan ininya. Kalau sudah, saya selalu mengatakan sama suami, kalau sudah bernikah itu mau kemana tetap menjadi milik kita. Walau mau kosong, apa, kalau Tuhan sudah ngomong itu akan jadi punya, itu akan jadi, saya percaya gitu. Nah, benar. Lalu rumah ini dibiarkan 2 tahun, suami saya sudah melupakan, nggak mau bisa. Itu tiba-tiba ya dengan mudahnya gitu. Orang ngomong, aku masih mau ke rumahmu, tapi si orang-orang sekitar itu nggak tahu kalau ini rumah memori family itu nggak ada yang tahu. Suami saya juga tidak tahu. Memangnya dia dijualnya ini, iya serius. Itu begitu dikejar cuma berapa bulan pegang, langsung pegang dan terbeli. Sesudah beli DP proses penjualnya baru tahu, ini punya itu rumah kamu. Iya dia ada seperti itu. Nah, coba tahu kan saya mesti digetok pasti ya kan. Tapi kita siapnya kalau ya normal aja. Kalau terlalu digetok ya saya dulu rumah ini wajahnya ini bukan rumah orang. Kalau nyebut sini kan rumah lowong atau rumah setan. Memang dia berblok bau dan di sini itu ribuan kelelawar codot itu, kelelawar buah ribuan itu. Kalau tiap jam 5:30 keluar, dia keluar nggak tahu kemana, nanti balik jam 3. Nah itu yang dikala 2015 pemegang suami dengan proses 2017 suami saya sakit yang mendadak. Kelelawarnya udah pergi dan saatnya bersih-bersih suami saya sakit. Jadi rumah ini berhenti lagi 1,5 tahun. Sudah itu ya namanya apa? Ada rasa apa ya waktu menerima rumah ini. Satu hal pertanyaan saya pada tuh, apa yang diinginkan suami bisa diperoleh, Tuhan kasih. Tapi pada waktu dia menikmati dari bangga senang rumah ini dari Tuhan ambil. Sakit cuma 1,5 tahun. Jadi di situ tuh rasanya sampai saya sama rumah ini itu jenak itu apa ya? Gak mau lihat saya rumah ini karena banyak kenangan. Dia menyampaikan rumah ini mau begini. Terus banyak orang yang memberikan masukan kepada saya itu karena suamimu nggak kuat di rumah ini. Rumah ini kan terkenal namanya rumah setan, rumah lowong. Itu nggak kuat kok. Oh itu jadi saya menerima itu betul. Saya berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan itu bukan menjadi milik menghasilkan. Itu kok masuk ya pikiran saya, jadi ini kesaksian. Itu saya jadi mau lihat rumah ini nggak mau. Awalnya rumah ini saya semua kan mau lihat rumah itu. Memang rumah ini sedikit ya waktu itu membawa sinyal aja gitu. Sudah rumah model begini juga jelek banget, nanti kalau lihat kok ya mereka dibeli gitu. Cuma hati saya tapi wong itu tempat memori. Bayangin kalau dulu masa kecil mama saya ada ceritanya itu kan pengen memiliki. Terus ini bener saya nggak mau lihat ini, tapi semua karyawan staf saya menyampaikan nggak keliru kalau di save karena bapak itu dengan sungguh-sungguh nyari tempat ini terus diikutin. Kok ibu kok tega cuma ngesan, ya aku memang nggak mau lihat rumah itu. Berbulan-bulan ini saya biarin berbulan-bulan. Lalu ini mulai diri ini mulai turun tensinya dari detik tadi. Memang saya rasakan memang rumah ini berkat. Kalau nggak berkat nggak mungkin itu kepegang kok bisa begini. Jalannya itu terasa banget bahwa Tuhan memang memberikan. Lalu sederhana mikirnya, ya udah ini kan luas dari panjang ke sana kan. Saya ngomong ya udah rumah
ini aja, depan ini aja yang saya buka, lainnya saya nggak tahu. Nanti terlalu banyak terlalu banyak memori nggak mau, tapi enggak. Tuhan itu temukan dengan orang-orang yang lain dari sisi yang saya nggak kenal itu, seperti Tuhan itu kirim orang-orang saya nggak tahu mana itu saya apakan mau apa, itu dikasih terus orang-orang kirim sekitar teman, bahkan orang nggak kenal itu bisa memberikan kebaikan. Dari situ saya merasa bahwa rumah ini harus berperan seperti cita-cita suami. Rumah ini harus bisa menjadi budaya, ini rumah budaya, dan barang-barang yang kita hasilkan itu harus ditempatkan di sini. Badai-badai yang indah itu harus di sini, sehingga dia menampakkan keindahan pamornya Bali itu sendiri, tidak kalah dengan buatan manapun. Allah ditempatkan di tempat yang benar. Nah, akhirnya cita-cita suami bisa teruskan. Jadi berapa tahun ya, berhenti 2017 saya berhenti 2020 udah terpatah. Nggak tahu saya pernah promosi gede-gedean, tapi yang promosi malah orang-orang yang berkunjung di sini lewat TikTok itu banyak sekali. Akhirnya dari Bangkok Solo mengunggah ini jadi tempat wisata, jadi wisata resmi oleh Pemkot Solo. Jadi makanya sering dikunjungi buka pameran Kota Solo itu dilewatkan di sini, jadi bagian dari lewat. Ya begitu aja. Komplain. Nah ini dulu rumahnya itu, ini lantai ya, kan ada asli kan, dulu sampai kayak gini lantai, tidak terlihat. Oh iya, selek banget. Ini kalau udah bagus apa ya, semua enggak rebutan beli ya. Mungkin beli itu enggak dikasihkan untuk melihat kayak begini, dan IMB-nya susah. Memang dipegang udah puter-puter 4 tangan kayaknya. IMB-nya susah karena nggak bisa ada bukti yang otentik. Nah saya buktinya memang surat-surat saya udah nggak ada, tapi kan saya buktinya foto-foto yang waktu itu ada di sini, masih banyak lagi foto-foto yang kisahnya Romato di sini itu dia bisa buktikan sama kita, bisa cerita. Nah kalau dari heritage yang penting rumah ini jangan diambrukin, karena dia juga melihat rumah ini busuk ya, takut nanti dirubuhin, dia kena masalah. Makanya kalau dengan keluarga pikir dia pasti nggak mungkin dirubuhin. Keluarga sudah kita perjanjian ganti, nggak boleh memperbaiki, boleh tapi nggak ganti sampai ini dijeboli kena masalah, itu nggak boleh, ada perjanjiannya lah. Di sini nih semua dan dari saya pikir pintu-pintunya kayak ini sebenarnya nggak ada kata, cuma udara seperti itu ya, tak tambah kata. Dan ini biasanya di sana, di sana. Atau sini aja, mau sini sana. Siap. Itu masih ada, mungkin ada dulu nggak apa-apa. Satu, biar cukup barangnya.
Sudah kelihatan ya Bu? Ada cinta sama saya waktu saya berdoa saya mendapatkan ayat bahwa Tuhan ngomong dia milik kepunyaanku. Jelaskan saya membaca ayat itu dan aku mengasihinya dan aku berkenan padanya. Dan berarti itu kan saya dikasih tahu diambil kan, terus dia tuh tarik dari atas tempatkan di tempat yang lapang. Saya sama anak saya berdua saya masih pertama minggu subuh minggu pukul 6 ya, kayak di sini kan sana 7 sini 6. Waktu mau diambil kan tidur lelah pukul 2 itu bisa terbang. Dia jalan pakai juga bisa tengok sebentar tapi jauh, saya nggak bisa lari berapa. Pas saya sudah mau mengambil saya itu dia pergi bener jam 4 pagi saya telepon masih bisa ini tapi sudah nggak sadar 2 jam dikasih waktu 2 jam ya. Mau meneruskan kisah ada Pak Purnawan itu. Fotografi yang begini. Minta ide dulu, saya udah Bu. Boleh diupload? Boleh ya? Upload di mana? Di IG-nya dari Instagram. Boleh. Banyak kok beberapa dari TikTok itu anak-anak muda itu tanpa dia tuh dia bagus-bagus menyampaikan keuangan ceritanya sehingga ini sampai ke seluruh sampai luar pulau tuh kalau kita tanya dari mana tahu ini dari TikTok. Biasanya kalau weekend begini nanti pukul 4 gitu mulai rame untuk foto-foto kan nggak panas. Long weekend itu memang kalau belajar tempatnya terbatas, makanya di sini terbatas. Saya adanya banyak batik tulis dan batik cap. Printingnya ada di pinggir, tapi kalau di Nonongan nanti silahkan. Nonongan lebih luas. Tidak apa-apa ya, tak tawa ke Nonongan. Ini omsetnya enggak. Tadi yang saat masuknya, saat masuk ke cagar budaya dengan pemberian UMKM. Oh iya, kalau untuk luar itu memang kita nggak pakai tiket, nggak pakai apa, kan untuk apa supaya orang masuk itu juga ada disiplin, nggak semua apa. Jadi membeli UKM seharga 30.000 ya. Itu untuk tanda masuk. Jadi Ada gantungan sekalian kunci, kita ada juga masalah. membantu UKM. Jadi supaya UKM terbantu dari UKM Jateng itu banyak yang membuat gantungan-gantungan kunci kayu, kain itu memberdayakan mereka. Nah itu tak pakai untuk tanda masuknya. Jadi sebenarnya nggak rugi, bayar 30 tapi kan dapat barang. Begitu. Mungkin ada yang mau hari ini free. Cukup Bu aman. Di sini Bu. Nah, aku yang panitia nih. Agak sini ya di sini.